Di pesisir negeri Sawadikap, Kapun Kap, Thailand, tepatnya di kota Pattaya, kita diperlihatkan dengan seorang kepala keluarga bernama Toh yang bekerja di sebuah bank. Toh merupakan pegawai yang sangat teladan dan menjadi pegawai pertama sejak bank cabang tersebut didirikan. Meskipun termasuk senior, tapi Toh belum naik jabatan dan hanya stuck menjadi wakil manajer. Pada suatu hari, Toh bersama karyawan lain mengadakan pesta dengan salah satu rekannya yang kita panggil aja dia Kinyut lah ya. Anyir, kot Kinyut, ha? Tapi saat itu terjadi cekcok antara Kinyut dengan manajer bank karena gak terima kinerjanya hanya dinilai berdasarkan informasi dari AI dan tanpa pertimbangan lain. Kinyut merasa gak dihargai dan diperlakukan semena-mena padahal dia jauh lebih senior dibandingkan dengan manajer bank. Dan inilah Everybody Loves Me When I'm Dead. Agak panjang ya judulnya. Setelah pesta selesai, Toh pulang ke rumah, tapi bukannya disambut hangat oleh sang istri, malah disuruh untuk keluar menjauh dari rumah. Ternyata istri Toh lagi mencoba alat pelacak agar dia bisa terus mengawasi sang anak. Semua itu dilakukan karena sangat sayang dan gak mau terjadi apa-apa dengan anak mereka. Sejenak kita flashback di mana dulu Toh dan istrinya berusaha sangat keras demi bisa mempunyai seorang anak. Diketahui istri Toh divonis akan sulit mempunyai anak dan harus menjalani berbagai pengobatan agar bisa hamil. Mereka terus berusaha mencoba berbagai pengobatan meskipun sempat putus asa karena gak kunjung hamil. Usaha itu akhirnya gak sia-sia hingga mereka pun berhasil diberikan seorang anak. Atas hal itu, Toh dan istrinya sangat protektif dan gak mau sampai kehilangan, bahkan ingin memberikan yang terbaik untuk anak mereka. Beberapa tahun kemudian, anak Toh tumbuh besar dan mulai masuk sekolah. Dikarenakan ingin memberikan yang terbaik, Toh sebisa mungkin memasukkannya ke sekolah internasional. Tapi semua itu gak berjalan dengan mudah karena butuh biaya yang sangat tinggi. Dan tentu Toh harus mencari pekerjaan lain agar dia bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga. Toh selalu dikuatkan oleh istrinya bahwa semuanya akan baik-baik aja, apalagi jika Toh menjadi seorang manajer. อะไรๆก็ดีขึ้นเองอะ Di sisi lain kita dikenalkan dengan bawahan Toh bernama Patch tengah menghadiri upacara pemakaman ayah temannya. Patch sangat kaget karena dalam suasana duka temannya malah ditagih preman karena ayahnya masih punya hutang. Patch diberitahu bahwa temannya itu sama sekali gak tahu dengan hutang ayahnya karena semasa hidup gak pernah bercerita. Dari kejauhan, Patch melihat kelompok preman lain datang bertujuan ingin menagih hutang juga. Seketika Patch terpikir rencana untuk mengadu domba dan langsung menghampiri mereka. Patch memberitahu bahwa saat ini ada preman yang menagih. Patch meminta mereka untuk mengambil uang tagihan dari para preman itu hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Rencana Patch berjalan dengan sangat lancar meskipun upacara pemakaman ayah temannya menjadi berantakan. Patch diberitahu bahwa temannya itu sama sekali gak tahu ayahnya punya hutang dan selama ini juga gak tahu pernah menyimpan uang di mana. Kemudian Patch menguatkan temannya dan akan mencoba mengecek di bank tempat dia bekerja. Pada keesokan hari, Patch mencari data rekening milik ayah temannya itu, tapi ternyata di bank tersebut memang gak ada. Patch mencoba mencari data lain dari pemilik rekening yang telah meninggal dan sontak sangat kaget karena terdapat saldo sebanyak 30 juta baht atau sekitar 15,2 miliar rupiah. Seketika Patch punya rencana agar bisa mendapatkan uang itu. Setelah semua karyawan pergi, Patch mendatangi Toh yang masih berada di ruangan karena harus mendapat tugas dari manajer. Patch berpura-pura ingin membantu Toh dan malah membuka data valuasi bank. Toh pun meminta Patch agar menutup data itu karena gak boleh dibuka sembarangan.
Kemudian Paige bercerita bahwa dulu saat ibunya meninggal, Paige sama sekali gak tahu ibunya menyimpan uang di bank mana. Paige sangat ingin mendapatkan uang itu dan berdasarkan yang dia tahu, seharusnya uang tersebut terus bertambah. Tapi pihak bank sama sekali gak memberitahu, bahkan malah menjadi milik bank dan hanya dinikmati oleh atasan. Mendengar itu Toh mengatakan bagaimanapun uang dalam rekening Dorman adalah milik nasabah dan bisa diambil kapan aja. Seketika Paige menyadari bahwa Toh dan Ki Newt selaku pegawai senior justru gak mendapatkan gaji yang cukup dan itu adalah kesempatan untuk memperbaiki hidup. Kemudian Paige menunjukkan sebuah rekening Dorman dan sontak Toh sangat terkejut saat melihat jumlah saldonya. Pak, kamu apa? Tapi Toh merasa bahwa Paige lagi memanfaatkannya karena butuh selevel wakil manajer untuk membuka rekening itu. Toh pun meminta Paige untuk segera pergi karena sama sekali gak tergoda. Tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian, Toh dan keluarga menghadiri upacara pemakaman Ki Newt dan tentu gak menyangka Ki Newt sampai bunuh diri. Meskipun kondisi ekonomi berat, tapi Toh sangat bersyukur karena punya keluarga yang selalu ada untuknya. Gak lama Toh membuka pengumuman penerimaan siswa dan ternyata anak Toh gak keterima. Toh segera menghubungi pihak sekolah memohon agar anaknya diterima hingga Toh pun diminta membayar dengan nominal yang cukup besar. Pada keesokan hari, seperti biasa Toh masuk kerja lalu langsung membuka rekening Dorman yang kemarin Paige tunjukkan. Sambil menerima nasabah, akhirnya diam-diam Toh mengaktifkan kembali rekening Dorman itu karena Toh sangat butuh uang demi biaya sekolah anaknya. Kemudian Toh bekerja sama dengan Paige untuk mencuri sebagian uang dalam rekening tersebut. Di malam hari Toh bertemu dengan Paige meminta agar mereka jangan terlihat akrab saat berada di kantor agar aksi mereka gak ketahuan. Paige bertanya kapan mereka akan mencuri uang itu karena Paige harus mengecat ulang mobil Rolls Royce. Seketika Toh tertawa terbahak-bahak karena menduga Paige lagi mabuk sampai berpikir punya mobil mewah. Dari sana Paige pulang ke rumah dengan mengendarai motor sambil menikmati udara Pattaya. Tapi kemudian Paige dihajar oleh anak buah seorang pengusaha yang meminta ganti rugi agar segera membayar ganti rugi perbaikan mobil. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Paige gak sengaja menabrak mobil Rolls Royce milik seorang pengusaha hingga membuat bodi mobil penyok dan lecet. Oh gitu. Atas hal itulah Paige harus segera mendapatkan uang demi bisa membayar ganti rugi. Pada keesokan hari, Paige meminta pada Toh agar segera mencuri uang itu karena Paige benar-benar sangat butuh. Akhirnya Toh akan mengambilnya karena Toh juga sangat butuh uang untuk biaya sekolah anaknya. Gak lama Toh menemui manajer karena ketahuan telah melihat data valuasi bank. Meskipun itu pelanggaran, tapi si manajer bank yang bernama Mul ini sangat tahu dengan kinerja Toh yang mendapatkan penghargaan karyawan terbaik selama 4 tahun berturut-turut. Akhirnya Mul membuat kesepakatan gak akan memberikan SP kepada Toh asalkan Toh mau membantu membereskan semua pekerjaan Mul. Setelah Mul pergi, Toh mulai membuka akun milik Mul untuk menghapus pesan pemberitahuan pembukaan rekening Dorman. Beruntung Mul sama sekali belum membuka dan aksi Toh itu sama sekali gak ketahuan. Atas hal itu, Toh dan Paige akan kembali mencuri uang dari rekening tersebut. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang mafia lagi menghabisi anak buahnya karena malah menghabiskan uang yang dia titipkan. Mafia itu memberitahu kepada tangan kanannya yang bernama Johnny bahwa selama ini dia sering menyimpan uang haram di rekening anak buah atau pembantunya. Tapi salah satu pembantu berhasil membawa kabur uang itu dan menurut kabar dia telah meninggal. Johnny pun ditugaskan untuk mencari keluarga si pembantu itu demi mencairkan uang dalam rekeningnya senilai 30 juta baht. Oh ini, tapi Johnny terpikir akan mencuri uang itu dan akhirnya menghabisi si bosnya. Waduh.
Sementara itu Toh bertemu dengan Patch berniat membagi uang hasil pencurian. Meskipun uang dalam rekening Dorman masih banyak, tetapi Toh mengingatkan Patch jangan sampai mengambil lagi karena aksi mereka akan ketahuan. Dari sana Toh pulang ke rumah sambil membawa tas berisi uang hasil pencurian. Toh merasa campur aduk, senang sekaligus takut karena putrinya bisa masuk sekolah internasional, tetapi uang yang dia miliki sekarang adalah hasil pencurian. Di tempat lain, Patch berniat membayar ganti rugi karena telah membuat mobil si pengusaha lecet dan penyok. Saat Patch memasuki tempat yang telah ditentukan, Patch gak sadar bahwa yang dia temui ternyata bukan pengusaha biasa, melainkan seorang mafia. Patch menyerahkan uang sebanyak 700.000 baht atau sekitar 350 juta rupiah untuk membayar ganti rugi. Tetapi si mafia itu gak terima karena hanya cukup untuk mengecat aja, belum merapikan bodi yang penyok. Tentu Patch keberatan dan dengan cepat anak buah si mafia itu langsung menghajar Patch. Patch mencoba melawan sambil mengeluarkan pisau, tapi dia dibuat gak berdaya dan terus dihajar oleh anak buah si mafia. Patch benar-benar gak menduga bahwa dia berurusan dengan mafia kejam, lalu untuk membayar sisanya, si mafia itu langsung mengambil HP Patch dan masuk ke mobil banking. Kemudian dengan sangat kejam, mafia itu menyayat lengan Patch. Akhirnya di malam hari Toh dihubungi oleh Patch mengajak mencuri lagi karena masih butuh uang sekitar 1 juta baht lagi. Tentu Toh marah karena jika sering menarik uang maka aksi mereka akan ketahuan. Toh juga gak ingin mengambil resiko karena gak mau sampai di penjara. Kemudian Toh pergi ke tempat wisata bertujuan untuk mencari seseorang yang bisa dititipi uang agar aksi pencurian gak ketahuan. Toh melihat seorang remaja lalu memintanya membuat rekening dan akan diberikan imbalan. Dikarenakan tertarik, akhirnya si pemuda itu pun bersedia. Dari sana Toh pergi ke ATM terdekat untuk store tunai dan akan dikirimkan ke rekening si pemuda itu. Dengan hati-hati Toh memasukkan uang dan memastikan nomor rekening. Tentu semua itu Toh lakukan agar semuanya bisa aman. Di tempat lain, Johnny berhasil menemukan anak dari pembantu bosnya bernama Lamai yang ternyata bekerja sebagai dokter kulit. Meskipun udah akan tutup, tapi Lamai membiarkan Johnny masuk karena kasihan. Lamai pun mulai memijat kepala Johnny tanpa sama sekali curiga, hingga Johnny berkata ada yang perlu dibicarakan tentang ibu Lamai. Mendengar itu Lamai langsung gak mood karena ternyata dia gak akrab dengan ibunya. Johnny berkata bahwa ibu Lamai telah mencuri uang dari bosnya, tapi Lamai gak peduli karena sang ibu gak mengurus. Tetapi meski begitu Lamai akan membantu demi mengembalikan uang yang telah dicuri ibunya. Pada keesokan hari, Toh dan istri mengantar sang anak di hari pertama masuk sekolah. Toh sangat bahagia akhirnya bisa menyekolahkan anaknya di sekolah internasional demi masa depan sang anak. Di tengah-tengah itu Toh menerima pesan pemberitahuan penarikan uang dari rekening si pemuda kemarin. Toh pun segera pergi menemui si pemuda itu karena khawatir. Toh mencari si pemuda itu sambil membawa pistol untuk berjaga-jaga. Saat bertemu, Toh menodongkan pistol kepada si pemuda itu, meminta agar uangnya segera dikembalikan. Toh udah sangat emosi, tapi dia gak punya keberanian untuk menembak, hingga dia pun malah diserang oleh teman-teman si pemuda itu. Dengan perasaan campur aduk, Toh segera pergi dan sangat gak menyangka bahwa dia sampai melakukan ini semua. Toh yang selama hidupnya selalu lurus-lurus aja, kini terpaksa mencuri bahkan berurusan dengan preman agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Pada keesokan hari, Toh menyadari ternyata Patch sering mencuri uang dari rekening itu. Toh sangat kesal padahal dia sering mengingatkan jangan sampai menarik uang lagi karena bisa ketahuan. Tapi dikarenakan Toh juga masih butuh uang, akhirnya Toh segera menghubungi petugas pencairan uang karena akan mencairkan sebanyak 25 juta baht. Kalian konversi sendiri ya ke rupiah.
Gak lama semua uang telah disiapkan dan Toh masih gak percaya bahwa dia nekat melakukan ini semua. Toh segera memasukkan semua uang itu ke dalam tas lalu segera menghapus pesan pemberitahuan. Tapi ternyata pesan tersebut telah dihapus oleh Emul. Seketika Toh buru-buru pulang sebelum Emul menemuinya. Baru aja akan pergi, Toh dihadang oleh Emul dan dimarahi karena telah membuka rekening Dorman dan menarik semua saldo yang ada. Melihat tas yang Toh bawa, Emul curiga bahwa tas itu berisi uang sebanyak 25 juta baht yang baru ditarik. Toh hanya terdiam dan mengakui bahwa itu semua dilakukan demi biaya sekolah anaknya. Toh mencoba membuat kesepakatan dengan Emul untuk membagi uang itu. Yang terpenting jangan sampai Toh dipecat dan dilaporkan ke polisi. Tetapi Emul meminta agar Toh mengembalikan semua uang itu dan Toh gak akan dilaporkan ke polisi, dan mau gak mau Toh harus mengundurkan diri dari bank. Toh merasa sangat menyesal karena karir yang udah lama dia bangun akan berakhir gitu aja. Toh memarahi Patch karena gak mendengarkan omongannya hingga aksi mereka pun ketahuan oleh Emul. Saat akan pergi, Toh gak sengaja melihat Emul pergi sambil membawa tas berisi uang hasil pencurian. Ternyata Emul telah mengelabui Toh. Gak lama Toh tiba di sebuah tempat penampungan ikan, tapi Toh sama sekali gak curiga bahwa tempat itu adalah markas mafia. Toh sangat terkejut melihat Patch dalam keadaan mengenaskan hingga dia buru-buru kabur, tapi sayangnya Toh dihadang dan dihajar oleh anak buah si mafia. Di sana Toh semakin marah karena Patch memberitahu si mafia tentang aksi pencurian yang sering mereka lakukan. Bukannya takut, Toh malah menyalahkan si mafia karena berkat dialah Patch mengajaknya mencuri. Sontak Toh pun kembali dihajar karena berani-beraninya malah menyalahkan. Kemudian Toh menjelaskan jika sisa uang di rekening itu telah diambil oleh Emul. Toh menawarkan akan mengantar si mafia itu ke rumah si Emul. Toh melakukan ini semua demi menyelamatkan Patch dan memberikan pelajaran pada Emul. Akhirnya mereka tiba di rumah Emul dan langsung menghajarnya. Mengetahui bahwa mereka adalah suruhan Toh, Emul balik melawan dan berjanji akan menjebloskan mereka ke penjara. Tapi tiba-tiba Toh sangat-sangat gak menyangka karena si mafia itu menghabisi Emul tepat di hadapannya. Meskipun uang itu berhasil ditemukan, tapi si mafia meminta agar Toh harus memberinya setoran setiap bulan. Waduh. Patch dan Toh sangat menyesal atas apa yang mereka lakukan. Dikarenakan takut ketahuan, Toh mengajak Patch membersihkan tempat kejadian dan menyembunyikan mayat Emul. Setelah itu mereka masing-masing pergi dan masih sangat gak percaya dengan apa yang terjadi. Patch sampai berkendara melawan arah ingin bunuh diri karena udah gak bisa lagi melakukan apa-apa, apalagi kini mereka harus memberi setoran pada si mafia. Di sisi lain Toh yang dalam kondisi kalut itu malah diminta uang oleh sang istri untuk membayar biaya les anaknya. Seketika Toh emosi karena dia sampai melakukan tindak kejahatan demi memenuhi keinginan istri serta kebutuhan keluarga. Di keesokan hari Toh dan Patch masuk kerja seperti biasa, tapi tiba-tiba Lamai datang menanyakan tabungan milik ibunya. Saat mendengar nama ibu Lamai, sontak Patch terkejut karena semua uang dalam rekening itu telah diambil. Patch mencoba tetap tenang lalu segera memberitahu Toh. Mereka pun beralasan bahwa Lamai harus mendapatkan surat dari pengadilan agar bisa mencairkan uang itu. Gak lama Johnny datang menanyakan apa yang terjadi lalu menunjukkan bukti bahwa Lamai adalah anak dari si pemilik rekening itu. Toh segera mengecek isi dokumen dan ternyata emang benar, tapi demi mengulur waktu mereka tetap diminta agar membawa surat dari pengadilan. Setelah mereka pergi, Toh meminta Patch agar mencari tahu siapa sebenarnya Lamai dan Johnny. Sementara Toh buru-buru mengemasi barang karena akan segera kabur.
Lamai meminta pada Joni agar dia diantar ke rumah bos Joni demi mencari tahu tentang ibunya. Tapi Joni beralasan bahwa Lamai gak bisa menemui bosnya karena lagi ada urusan di luar kota. Lamai berkata dia gak akan mau mengambil uang bos Joni jika Lamai gak bisa menemuinya. Seketika Lamai mencoba melarikan diri, tapi kemudian beruntung Patch datang menabrak Joni hingga membuatnya terkapar. Joni segera bangkit dan langsung menghajar Patch, tapi beruntung Lamai membawa obat bius dan menancapkannya pada Joni. Merasa ada kesempatan, Lamai segera menghajarnya dengan balok besi. Kemudian Patch dan Lamai pergi ke sebuah klub untuk menenangkan diri. Di sana Lamai bercerita bahwa Joni meminta uang milik bosnya yang dicuri oleh ibu Lamai. Meskipun hubungan Lamai dengan sang ibu gak baik, tapi Lamai merasa menyesal karena udah lama gak bertemu sampai pada akhirnya sang ibu meninggal. Di sisi lain, Toh bersama keluarga memutuskan pergi keluar kota, tapi tiba-tiba dia dihubungi oleh Patch memberitahu ternyata Lamai adalah benar anak dari si pemilik rekening. Tentu Toh marah karena bukannya menyingkirkan Lamai, Patch malah menyelamatkannya. Setelah tahu bahwa Joni ingin mendapatkan uang dari rekening ibu Lamai, Toh berpikir akan membawa Joni kepada si mafia kemarin demi merebut kembali uang. Syukur-syukur Joni bisa menghabisinya. Kemudian Toh meminta istrinya pergi karena Toh akan membereskan semua masalah ini. Toh meminta maaf karena memberitahu mendadak, tapi jika semua urusan udah beres, Toh akan segera menemui istri dan anaknya. Beberapa saat kemudian, Toh tiba di markas si mafia, memberitahu ada seseorang yang akan mengambil uang kemarin. Toh mengingatkan si mafia jika gak ingin mati, maka sebaiknya uang segera dikembalikan. Tentu si mafia gak terima dan akhirnya Toh pun dihajar. Gak lama Patch, Lamai, dan Joni tiba lalu menghadap kepada si mafia meminta agar uang itu segera dikembalikan. Secara mengejutkan, si mafia itu menembak Patch, tapi dengan cepat Joni menghadang. Dengan sekuat tenaga Joni melawan sampai membuat si mafia sangat kewalahan. Joni segera mengguyur tubuh si mafia itu dengan alkohol dan dengan cepat menyalakan api dan langsung membakarnya. Wah, kejam. Kini Joni diserang oleh anak buah si mafia itu dengan beberapa tembakan. Dikarenakan gak punya senjata, Joni memilih bersembunyi sambil menyusun rencana. Dengan sisa alkohol yang dimiliki, Joni mengguyur semua tempat itu lalu membakarnya. Pertarungan kembali berlangsung sampai Joni terkena beberapa tusukan dan tembakan. Joni terus diserang tapi dia mampu bertahan dan menghabisi mereka satu persatu. Melihat Joni dan anak buah si mafia udah sangat kewalahan, Toh memberanikan diri melawan demi membalaskan dendam karena ternyata Patch telah tewas. Toh menembaki satu persatu anak buah si mafia, tapi saat akan menghabisi Joni, Toh diserang balik dan diancam akan ditembak. Dengan cepat Lamai menghadang Joni, mengancam akan menusuknya jika nekat menembak Toh. Lamai meminta Joni untuk mengambil semua uang itu karena Lamai dan Toh sama sekali gak butuh uang. Tapi Toh berkata dia justru sangat butuh demi biaya sekolah anaknya. Akhirnya Joni gak jadi menembak Toh lalu mengambil semua uang itu. Tanpa disadari, Toh mengejar Joni untuk merebut uang itu dan kemudian Joni diserang dengan brutal oleh anak buah bosnya karena Joni tega menghabisi bosnya sendiri. Melihat Joni tewas, Toh buru-buru mengambil tas berisi uang dan memberikan sebagian uang kepada Lamai. Dikarenakan Lamai gak mau menerima, Toh menjatuhkan uang itu dan segera pergi. Secara mengejutkan, Toh malah memasukkan semua uang itu ke rekening milik Kinyut agar bisa dipergunakan oleh keluarganya. Toh merasa bahwa dia udah banyak salah dan gak baik membiayai keluarga dari hasil uang haram, hingga Toh pun menyerahkan diri kepada polisi.
Beberapa waktu kemudian, Toh kini menjalani hukuman di penjara. Tentu gak ada yang menyangka karena Toh adalah orang baik, tapi karena tuntutan keluarga membuatnya sampai melakukan kejahatan. Toh terus meratapi kesalahan yang telah dia perbuat, tapi secara mengejutkan, tamat. Oke, karena saya mau ngambil uang yang ditolak oleh Lamai, maka langsung aja ya. Oke lah, bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.